Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Di sini kami akan menjelaskan salah satu metode klasifikasi yaitu random forest. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Arfan Arsyad, kemudian Ainur Rahma, Anissa Aditya Putri, Muhammad Yasin Fidian, dan Rifa Adli Zilekron. Istilah random forest datang dari kata random decision forest yang pertama kali diusulkan oleh tim Kanho dari Bell Labs pada tahun 1995. Random forest adalah kombinasi dari masing-masing tree yang baik, kemudian dikombinasikan ke dalam satu model. Random forest terdiri dari classifier yang berbentuk pohon, Hx, Theta k, di mana k sama dengan 1. Theta k adalah random vector yang didistribusikan secara independen dan masing-masing tree pada sebuah unit kan memiliki kelas yang paling populer pada input X. Karakteristik akurasinya ada 1. Memusatkan random forest, 2. Kekuatan dan korelasi, 3. Random forest menggunakan seleksi input yang random, 4. Random forest menggunakan kombinasi input yang linear. Proses klasifikasi pada random forest berawal dari memecah data sampel yang ada ke dalam decision tree secara acak. Setelah pohon terbentuk, maka akan dilakukan voting pada setiap kelas dari data sampel. Kemudian mengkombinasikan vote dari setiap kelas, kemudian diambil vote yang paling banyak dengan menggunakan random forest pada klasifikasi data, maka akan menghasilkan vote yang paling baik. Nah, daripada bingung, mending kita lihat ilustrasi sederhananya. Baik, selanjutnya adalah ilustrasi sederhana dari random forest. Di sini terdapat data tentang apakah seseorang terkena penyakit jantung berdasarkan chest pain, good blood circulation, blocked arteries, weight atau berat badan. Nah, dari data tersebut, kita bagi menjadi training set dan test data set. Nah, lalu selanjutnya, dari training set yang ada, kita ambil sampel. Misalnya di sini yang terpilih yaitu pertama data baris kedua, lalu kedua data baris pertama yang ada di training set, selanjutnya data baris keempat dari training set, dan terakhir sama yaitu data baris keempat dari training set. Nah, selanjutnya kita membuat decision tree dari sampel dataset yang kita dapatkan tadi. Nah, dengan cara kita misalkan secara random memilih dua variabel yang ada, yaitu good blood circulation dan blocked arteries sebagai kandidat root node. Sebagai contoh, kita asumsikan bahwa good blood circulation itu yang menjadi root node. Lalu kita beralih ke tiga variabel yang lain. Lalu untuk node selanjutnya, kita lakukan hal yang sama, yaitu memilih dua variabel lain secara acak dari variabel yang tersisa. Lalu kita buat pohonnya seperti biasa. Dan berlanjut sampai kita dapat membuat satu decision tree. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan beberapa pohon keputusan. Di sini ada 6 pohon keputusan. Nah, lalu kita coba cocokkan data test set dengan tiap-tiap decision tree, lalu kita melakukan voting. Dari voting yang didapatkan, keduanya sama-sama menghasilkan keputusan yes. Dan dari hasil voting yang didapatkan, maka dihasilkan keputusan 100% yes. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode random forest. Untuk kelebihannya sendiri, random forest cocok untuk training set berukuran besar, lalu efektif mengestimasi data yang hilang atau missing data,
mampu menyeimbangkan error pada dataset yang memiliki kelas tidak seimbang, dapat diterapkan pada data yang belum berlabel atau unsupervised clustering, dan terakhir memiliki akurasi yang cenderung lebih tinggi dibanding metode lain. Untuk kekurangannya, metode random forest semakin banyak decision tree yang dibuat, maka akan semakin lama prosesnya. Model yang dihasilkan sulit diinterpretasikan dan membutuhkan tuning model yang tepat untuk data. Selanjutnya, kami juga membandingkan antara metode random forest dengan metode klasifikasi lainnya dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Random forest versus naive Bayes. Berdasarkan penelitian tentang klasifikasi kredit bank yang dilakukan oleh Banggo Bawono dan Rohdi Wasono pada tahun 2019, menyatakan bahwa klasifikasi random forest memiliki tingkat akurasi paling tinggi, yaitu mencapai 98,16%, disusul naive Bayes 95,93%. Jika dibandingkan dengan support vector mesin, yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Idrus Fahrudin pada tahun 2019 tentang klasifikasi seseorang menderita epilepsi, menunjukkan bahwa metode random forest memiliki rata-rata akurasi lebih baik dari SVM untuk data training. Selanjutnya, jika kita bandingkan dengan naive Bayes dan support vector machine, di penelitian oleh Tate, Purohit, Powar, dan Gavhane pada tahun 2016 tentang memprediksi penyakit diabetes, random forest memiliki kinerja paling baik berdasarkan presisi dan waktu yang diperlukan. Sedangkan untuk recall, SVM memiliki kinerja paling baik daripada random forest dan naive Bayes. Dan terakhir, jika kita bandingkan dengan KNN dan naive Bayes yang dilakukan oleh Setiawan dan Suradi untuk memprediksi diabetes mellitus, dari hasil uji 10-fold cross-validation diperoleh akurasi tertinggi pada algoritma naive Bayesian yaitu 75,60%, sedangkan KNN 75,53% dan random forest sebesar 73,69%. Dan untuk sensitivity terbaik dihasilkan oleh naive Bayes sebesar 62,69% dan specificity terbaik oleh random forest sebesar 86,4%. Selanjutnya akan dibahas implementasi dengan software WK. Baiklah, sekarang kita akan melakukan implementasi random forest menggunakan WK Explore. Jadi dataset yang digunakan itu adalah dataset pada pertemuan yang sebelumnya dengan atribut age, income, student, credit rating, dan atribut kelas yaitu kelas atribut yaitu base computer. Oke, jadi di sini ini sudah di open filenya, langsung pilih ke classify, lalu classify-nya pilih classifier yang random forest. Nah, di sini diatur misalkan number iterasinya itu 12 gitu. 12 number atribut yang digunakan yaitu dua atribut lah gitu. Dua atribut secara acak yang digunakan. Ini 12 ini ya 12 random forest gitu, random forest yang di-generate oleh WK-nya. Oke, langsung klik OK aja. Pakai percentage split yang default aja, ya, langsung start. Oke, di sini kita sudah dapatkan outputnya. Jadi di tes tersebut, setelah dites sama program ini, dari number of instance-nya itu 5, correctly classified instance-nya itu 4. Jadi maksudnya yang ini dari matriks ini di yang baris yang ini merupakan predicted. Nah, terus yang ini merupakan aktual. Jadi yang 0 diklasifikasi sebagai yang 0 itu sebagai correctly classified instance, dan yes yang terklasifikasi sebagai yes itu juga correctly classified instance. Jadi makanya dia 2 sama 2 jadinya 4 gitu kan. Terus ada satu ini yaitu yang no yang tidak membeli komputer tapi diklasifikasikan sebagai yang membeli komputer. Jadi incorrectly classified instance, yaitu ada satu saja. Nah,
Dari confusion matrix tersebut kita bisa menghitung akurasi. Akurasi di sini sudah terlihat 80%. Jadi dari confusion matrix tersebut kita bisa hitung yaitu akurasinya yaitu 0,8. Akurasi itu adalah yang benar, yang correctly 2 sama 2 ini dibagi semuanya ini. Jadi 4/5 0,8 atau 80% akurasinya gitu. Ada juga di output ini akurasinya 80%. Dan error rate-nya tinggal 1 dikurang 0,8 yaitu 0,2 atau 20%. Terus sensitivity-nya itu yang A per, terus sensitivity-nya kita dapatkan 1 yaitu dari 2 per 2 tambah 0 sama dengan 1 gitu kan. Terus specificity-nya itu kita dapatkan dari 2 per 1 tambah 2 gitu kan. 2 per 3 jadi 0,6607. Precision-nya ini juga kita dapatkan dari 2 per 2 tambah 1 jadi 0,07. Recall-nya ini kita dapatkan dari 2 per 0 tambah 2 jadi yaitu 1. Terus F measure-nya setelah dapat precision dan recall kita bisa hitung F measure. F measure itu jadi 2 dikali precision kali recall per precision tambah recall, hasilnya 0,8. Baiklah, demikian video kami kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Udah lah ya. Udah, gitu aja. Dah. Recordnya tutup record.